barik alaihi sallu alaihi maulaya salli wa sallim daiman dahra alal habibi ala fauqil ula wasara anfasihi atira maulaya salli wa sallim daiman dahra alal habibi ala fauqil ula wasara mauludu husnin sana yuhzilul qamara maulaya salli wa sallim daiman dahra alal habibi ala fauqil ula wasara Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di pengajian rutin malam Jumat yang pada malam hari ini bertempat di Sunan Ampel 1. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sodikin, kepada Ibu Sodikin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya itu nikmat kita masih diberi kesempatan untuk berangkat ngaji. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan acaranya kita bisa belajar dari Minadul Matilan. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah yang saya hormati,
pada malam hari ini saya mau membacakan beberapa ayat, yaitu di surat ini, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Ini ayat ini sebenarnya ayat yang saya membaca itu tentunya saya untuk mengintrospeksi diri saya sendiri. Apakah saya sudah termasuk itu apa belum? Apa saya masih baru sampai berapa persentasenya apa belum? Surat yang ke-25. 25 ini. Surat yang ke-25. Ayat ke-63. Juz berapa? Surat 25. Saya bacakan ya Bu. Sana dulu masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni yaitu hamba-hamba yang baik. Ciri-ciri orang yang baik atau ciri-ciri hamba yang baik. Kalau hamba itu kan berarti antara Tuhan dan makhluknya ya. Nah, kita sebagai makhluk, kita yang diciptakan oleh Allah, maka kita itu dianggap baik ketika kita seperti apa. Nah, di sini disebutkan bahwa ciri-ciri dari orang yang baik itu satu, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tenang dan tidak sombong. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah ciri orang baik itu ketika dia berjalan di muka bumi ini artinya secara tekstual maupun kontekstual. Kalau secara tekstual yaitu kita jalan. Ketika kita jalan itu kita tidak menunjukkan orang-orang yang sebagai orang yang sombong. Nah, mungkin kita harus tahu nih apa sih orang-orang ciri-ciri dari sombong itu. Sombong itu artinya adalah mengakui bahwa kita itu lebih dari yang lain. Itu yang pertama seperti itu. Jadi ketika kita berjalan di muka bumi ini dalam arti luas, dalam kehidupan kita itu kita hidup dengan menganggap diri kita lebih baik daripada orang, maka itu kita bukan termasuk orang yang baik. Terus yang kedua, bahwa tekstualnya itu ini bisa diterjemahkan bahwa ketika kita jalan sehari-hari itu mungkin ada ciri-cirinya ya. Kalau orang yang berjalan dengan ikhlas itu jalannya tanpa tidak kaku seperti itu Bun ya. Kan biasanya kalau ada jalan orang yang kaku itu menunjukkan dia itu merasa lebih itu. Artinya apa? Kita jalan ya santai-santai aja gitu ya. Jalannya santai-santai aja gitu. Atau mungkin dengan ciri yang lain ya Bu RT ya, dengan lagi jalan sambil mencet gitu ya. Tapi kalau ndangaknya itu ndangak yang baik tuh ya, lagi ya udah jemuran mau jatuh. Kalau ndangaknya artinya gitu ya, mungkin sambil ada ciri-ciri mungkin saya lebih baik itu. Ya, jadi itu kita introspeksi diri, apakah kita selama jalan-jalan di muka bumi ini, kehidupan kita itu udah rendah hati apa belum gitu. Ketika kita rendah hati berarti kita termasuk dari ciri-ciri orang yang baik menurut ayat ini gitu. Terus berikutnya, apabila orang-orang jahil ya menyapanya,
Di sini orang-orang jahil itu orang yang belum tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu atau orang-orang yang masih bodoh. Mereka menyapa, ya, mengajak untuk hal-hal yang tidak baik. Maka orang-orang yang baik itu mengucapkan dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, perkataan yang menghindarkan diri dari dosa. Ya, jadi ketika kita dalam kehidupan ini kan tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama ya Bun ya. Ada yang memang dari latar belakang sekolahnya, latar belakang keluarganya, itu menjadikan orang itu ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan, pengetahuan yang didapatkan itu. Sehingga ketika bergaul di masyarakat kadang ya karena nggak tahu, hanya apa istilahnya mengajak-ngajak perbuatan yang berdosa atau perbuatan yang sifatnya menghina, mengecek gitu ya. Intinya perbuatan itu yang dilarang agama, tapi karena mereka tidak tahu, bisa juga ada yang sengaja. Tapi ketika orang baik itu, ketika ada orang yang mengajak berbuat tidak baik, atau dia diejek atau diapapun, dia itu berkata dengan kata keselamatan. Mungkin bahasa sederhananya, itu mungkin karena dia belum tahu, makanya dia bersikap seperti itu gitu. Itu. Tapi kalau kita kalau kita terpancing emosi, ya menganggapnya mereka itu seperti kita, gitu ya. Wah itu nggak baik menurut saya gitu. Tapi menurut dia itu baik gitu ya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang sebenarnya itu di luar aturan agama, mereka tidak tahu, tapi kita itu terpancing emosi. Ya kita itu kalau kita dianggap orang yang baik, itu berpikiran mungkin dia itu tidak tahu. Kita doakan gitu ya. Oh iya. Seperti itu. Mungkin kalau seperti itu kita tidak terpancing emosinya kita gitu. Nah kalau begitu berarti kita termasuk orang yang baik itu. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud, malam hari dengan mengerjakan sholat. Nah tentunya ini kalau sholat yang sifatnya wajib ya sudah kita laksanakan insya Allah ya Bun ya. Sholat wajib 5 waktu, Isya pasti kita laksanakan karena itu kewajiban. Nah, ini ada tambahannya lagi. Ternyata orang yang melalui malamnya kan berarti dari habis maghrib sampai subuh, sampai terbitnya fajar. Itu mereka adalah orang-orang yang mau melaksanakan sholat sebagai sholat tambahan, sebagai sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentunya sholat itu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari, itu kita mungkin lebih bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena sholat itu memang sejatinya adalah kita sedang berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Apapun halangan kita, masalah kita itu kita komunikasi dengan Allah. Nah itu termasuk orang-orang yang tidak sombong. Artinya apa? Ketika kita punya masalah, tentunya kita minta mencari solusi. Ya. Solusi yang terbaik yaitu kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau waktu siang itu kan mungkin agak bising gitu ya, kita mau khusyuk, mau istilahnya berdoa dengan serius, mungkin terganggu dengan karena siang hari itu. Tapi ketika malam adalah orang yang mengerjakan malam, tentunya orang yang sholat malam itu ada hajat yang diinginkan. Ya hajatnya itu banyak, bisa yang sifatnya mungkin ukhrawi, bisa juga yang sifatnya duniawi. Nah itulah menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sholat selain wajib pada malam hari itu menunjukkan bahwa orang itu orang yang baik, orang yang butuh, orang yang benar-benar menghamba kepada Tuhannya untuk minta pertolongan. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang berdoa atau berkata, lindungilah kami ya Allah dari neraka jahanam. Ya. Jadi kita doa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena neraka itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Kalau kita baca namanya neraka jahanam, apalagi jahanam tuh nerakanya neraka yang paling pokoknya neraka itu di situ tempatnya orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat dosa itu ya. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya dengan petunjuk-Mu, dengan hidayah-Mu kita semua terlindung dari
siksa api neraka jahanam. Kalau kita nggak pernah berdoa seperti itu, seolah-olah kita sudah bebas aja ya, nanti masuk surga gitu ya. Tapi kalau kita berlindung dari Allah, berarti menunjukkan bahwa kita itu rendah hati bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang butuh, makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka itu. Ya, yang berikutnya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk keluarganya dan anak-anaknya tidak melebihi atau tidak berlebihan dan tidak pula gigir. Nah ini ya, ini sifatnya fleksibel, sifatnya tergantung situasi ya, apa kita itu ya. Karena apa? Kalau hitungan materi itu antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama gitu. Jadi ini tinggal diukur sendiri, kira-kira ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini yang menafkahi istri dan anaknya itu. Jadi kalau menafkahi anak dan istrinya itu jangan berlebih-lebihan. Khawatir memang benar kelebihan itu apa? Berlebih-lebihan itu